Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sulit dicerna akal sehat. Dalam buku Between Death and Life, diceritakan sebuah peristiwa menarik. Pada tahun 2011, di Amerika Serikat, seorang wanita bernama Doris tengah berbaring di ranjang dengan mata terpejam, menjalani hipnoterapi. Terapis yang menanganinya adalah Dolores, sosok terapis hipnoterapi tersohor di Amerika. Kisah ini bukan sekadar cerita fiksi, melainkan salah satu pengalaman nyata yang diungkapkan di bawah metode hipnosis regresi. Mengenal Dolores dan metode QHHT. Dolores lahir di Louisiana, Amerika Serikat pada tahun 1931. Ia mulai menekuni hipnoterapi sejak usia 30-an, mempelajari berbagai metode hingga akhirnya menciptakan teknik sendiri yang dikenal dengan Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT). Metode ini memungkinkan pasien menelusuri penyebab penyakit atau hambatan psikologis di masa lalu, sehingga pasien bisa mengatasinya dan memulihkan kesehatan mental maupun fisik. Keberhasilan teknik ini membuat Dolores mulai melatih terapis lain agar QHHT dapat membantu lebih banyak orang. Ia juga aktif menulis buku hingga sering tampil di televisi serta radio, menceritakan berbagai kasus unik dari prakteknya. Salah satunya adalah kisah Doris. Penglihatan aneh dalam keadaan hipnosis. Pada sesi hipnosis, Doris memasuki kondisi yang sangat dalam. Dolores bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Doris menjawab pelan, "Aku melihat banyak orang bertubuh tinggi dan kurus, seperti pensil. Mereka memakai jubah hitam bergaya abad pertengahan, tapi kurasa mereka bukan manusia." Doris bukan sembarang orang. Ia adalah seorang wanita sukses dengan beberapa perusahaan yang berjalan baik. Ketika itu, Doris tengah merencanakan mendirikan pusat spiritual karena merasa memiliki banyak bakat dan potensi, tetapi bingung cara menyalurkannya. Ia seolah merasa tangan terikat dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Karena itulah, ia mencari bantuan Dolores. Dalam sesi hipnosis, Doris menggambarkan sekelompok makhluk berjubah hitam yang mengendalikan manusia di semacam alun-alun. Ia sendiri merasa berbeda, seolah memiliki wujud tinggi dan kurus seperti batang bambu. Setelah Dolores menggali lebih jauh, terungkap bahwa Doris berasal dari kelompok makhluk berintelijensi tinggi yang turun ke berbagai planet untuk membantu peradaban. Namun karena masih pemula, Doris harus diuji terlebih dahulu. Upaya menolong yang belum matang. Di sebuah planet, Doris mengajarkan penduduk setempat bercocok tanam, membangun rumah, dan bekerja sama. Saat penduduk mulai maju, rekan-rekan Doris justru menghentikan proses itu. Mereka berpendapat Doris terlalu cepat memperkenalkan kemajuan. Ketika peradaban meningkat dalam tempo singkat, muncul risiko baru yang malah membahayakan. Doris pun dibawa ke planet lain yang gersang, hidup di gua seperti makhluk prasejarah, berwujud bak belalang besar dengan sepasang mata besar. Dolores bertanya, "Apakah kamu merasa diasingkan di planet itu?" Di luar dugaan, Doris menjawab, "Tidak." Ia berkata bahwa di sana, setelah waktu lama, ia justru mendapat pencerahan. Dalam keadaan sadar itu, ia tak lagi berwujud belalang, tetapi berupa segumpal cahaya yang melayang. Doris menyadari cahaya agung yang dilihatnya adalah rumah asalnya. Doris juga menceritakan sempat mengunjungi planet lain yang diliputi api. Penduduknya berbentuk raksasa batu
yang mengalami ancaman kehancuran karena aktivitas penambangan berlebihan. Melihat kenyataan semesta yang beragam, Dolores pun kembali ke pertanyaan paling penting. Apa tujuanmu datang ke bumi? Rekan-rekanku bilang, bumi sedang memerlukan bantuan. Menolong adalah tugasku, jadi aku datang. Jawab Dolores mantap. 3 gelombang kedatangan ke bumi. Mendengar jawaban Dolores teringat ribuan email yang diterimanya setelah siaran radio pada tahun 2010. Dalam wawancara itu, Dolores mengungkap penemuannya tentang 3 gelombang kelahiran jiwa-jiwa khusus yang turun ke bumi pada kurun waktu 1. 1940 hingga 1960-an 2. 1970 hingga 1980-an 3. 1990-an hingga 2000-an. Seorang pendengar menulis email, "Terima kasih sudah menjelaskan 3 gelombang itu. Saya lahir tahun 1961, berarti gelombang pertama. Adik saya lahir 1980, berarti gelombang kedua." Penulis email bercerita bahwa sebelum lahir sebagai manusia, ia pernah mengikuti sebuah rapat akbar di alam semesta, memutuskan membuka gerbang untuk mengirim sebanyak mungkin jiwa guna membantu bumi. Rupanya Dolores termasuk di antara mereka. Dolores bertanya kepada Doris, apakah memang banyak makhluk lain yang datang ke bumi? Kenapa mereka datang? Doris menjawab, memang banyak. Kami semua datang untuk menyelamatkan bumi. Keadaan ini amat genting untuk seluruh semesta. Sekarang, bukan hanya getaran bumi yang naik, planet-planet lain juga mengalami penyesuaian frekuensi. Doris menyebut dirinya hanya satu simpul dari jaringan besar makhluk cahaya dan malaikat penjaga. Dolores kembali bertanya, kenapa harus reinkarnasi jadi manusia? Mengapa tidak turun sebagai malaikat yang memperlihatkan kekuatan ilahi? Doris menjelaskan, hanya ada satu cara, yaitu lahir sebagai manusia. Pengalaman mengajarkan bahwa ketika kami langsung turun dalam wujud makhluk aneh, niat baik kami justru memicu masalah baru. Dengan menjadi manusia, kami paham lebih baik bagaimana menolong secara tepat. Orang tanpa kelahiran selanjutnya. Menurut Dolores, kebingungan Doris merasa tangannya terikat sebenarnya bersumber dari lupa akan jati diri dan misi yang diembannya. Begitu sesi hipnosis selesai, Doris langsung menyadari ia datang hanya untuk satu tujuan, membantu umat manusia. Setelah tugasnya selesai, Doris tak akan berinkarnasi lagi di bumi. Ada beberapa kasus serupa yang ditemui Dolores. Mereka hanya turun sekali, lalu akan kembali ke asalnya dalam wujud cahaya tanpa kelahiran berikut. Sekilas tentang reinkarnasi dan karma. Sebelum melanjutkan, berikut penjelasan ringkas tentang reinkarnasi dan karma. 1. Reinkarnasi. Kelahiran dan kematian hanyalah peristiwa fisik. Esensi kehidupan roh, jiwa tidak terikat raga. Tubuh diibaratkan pakaian. Ketika bayi lahir, kita seperti mengenakan pakaian baru. Saat meninggal, pakaian itu ditinggalkan dan roh berganti pakaian baru lagi. Proses inilah disebut siklus reinkarnasi. 2. Karma. Dalam bahasa Sanskerta disebut karma, kadang diterjemahkan sebagai buah perbuatan. Setiap pikiran dan perbuatan memiliki konsekuensi yang akan muncul, baik di kehidupan kini maupun di kehidupan berikutnya. Prinsip sebab akibat ini juga disinggung dalam ajaran Yesus di Perjanjian Baru, meski tanpa istilah karma. Edgar Cayce dan reinkarnasi. Sekitar tahun 1930-an, di Amerika Serikat, terdapat sosok Edgar Cayce
seorang Kristen taat dengan kemampuan supranatural. Ia dapat membaca riwayat kehidupan lampau orang lain saat memasuki kondisi hipnosis. Hingga 14.000 lebih catatan konsultasinya terdokumentasi. Ketika ditanya tentang reinkarnasi yang dianggap keyakinan India, Casey menjawab, "Benar, kita menjalani perjalanan hidup melalui reinkarnasi. Dan karma adalah tabungan sebab akibat yang kita kumpulkan melalui pikiran, emosi, maupun tindakan." Karma seolah sistem poin. Poin positif mendatangkan rezeki, kebahagiaan, atau kesuksesan. Poin negatif berujung musibah, penyakit, atau bahkan kemiskinan. Menurut Casey, reinkarnasi terus berlanjut hingga penghakiman terakhir. Saat siklus ini berakhir, namun tak semua orang harus berulang kali reinkarnasi. Di antara 14.000 kasusnya, ada 18 orang yang tidak memiliki poin negatif, artinya tak perlu kembali lahir. Mereka pun mirip Doris, orang tanpa kelahiran selanjutnya. 3 gelombang dan perubahan di bumi pasca 1940-an. Dolores semakin yakin bahwa sejak 1940-an ada 3 gelombang jiwa-jiwa istimewa yang hadir di bumi dan mengubah komposisi penduduk bumi secara drastis. Pada tahun 2011, ia melakukan hipnoterapi pada seorang wanita bernama Jane. Dari sesi tersebut, Dolores menerima info berikut. 1. Bumi tengah mengalami pembaruan, update. Begitu pula makhluk hidup di dalamnya. 2. Manusia perlu dibangunkan agar sadar adanya perubahan besar ini. 3. Karma yang menumpuk miliaran tahun menjadikan manusia sulit dibangunkan. Karenanya, sejak 1940-an, banyak makhluk berevolusi tinggi menembus penghalang, lahir ke bumi untuk membantu kesadaran manusia. Doris adalah salah satu relawan itu. Jane menyebut, seluruh mata di jagat raya tertuju ke bumi. Momen ini begitu monumental. Banyak makhluk tingkat tinggi rela datang walau hanya beberapa jam demi menyaksikan perubahan ini. Bumi baru dan bumi lama. Jane mengungkapkan, akan ada bumi baru yang lahir di tempat yang sama. Bumi lama dan bumi baru akan berpisah. Mereka yang berhasil naik kesadarannya akan memasuki bumi baru, sedangkan yang lain tertinggal di bumi lama. Bagi mereka yang masih berat karmanya, tidak bisa ikut ke bumi baru dan juga tidak mampu pindah ke planet lain. Akhirnya, mereka hanya terjebak di bumi lama tanpa masa depan. Dolores bertanya cemas, bagaimana dengan teman-teman atau keluarga yang tertinggal? Jane menjawab, pemisahan itu terjadi begitu cepat. Mereka yang memasuki bumi baru tak lagi memikirkan orang-orang yang tertinggal karena frekuensi kesadaran sudah berbeda. Seolah bangun pagi, terasa semuanya biasa saja, padahal segalanya sudah baru. Dalam proses ini, ada pula relawan yang tersesat. Niat awal mereka datang untuk membantu, namun justru terperangkap karma bumi, sehingga ikut tenggelam dan kehilangan masa depan. Dengan begitu, tidak semua misi berjalan lancar. Epilog, sebuah panggilan kesadaran. Kisah Doris, pengalaman hipnoterapi Dolores, serta pandangan Edgar Casey menunjukkan bahwa reinkarnasi, karma, dan tugas-tugas suci bukanlah tema eksklusif atau kepercayaan saja. Banyak orang dari latar belakang beragam justru semakin terbuka terhadap gagasan bahwa jiwa-jiwa tertentu memang turun ke bumi untuk membantu peralihan besar yang sedang terjadi. Sebagian jiwa datang hanya sekali dan tak akan lagi kembali lagi setelah tugasnya usai. Sementara manusia-manusia lain mungkin terus berevolusi melalui siklus reinkarnasi. Mereka yang gagal terbangun dapat tertinggal di bumi lama, seperti dikatakan Jane. Dari perspektif ini,
Kita diingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan setiap jiwa membawa misi tersendiri. Kisah Dores memberi pesan mendalam tentang keberanian membantu dan kesediaan belajar walau berbeda wujud dan alam. Pada akhirnya, setiap kita mungkin punya alun-alun tersendiri, tempat ujian, tempat bertumbuh, dan tempat menunaikan peran sebelum kembali pada rumah masing-masing. Semoga kisah ini membuka pintu bagi kita untuk lebih memahami makna kehidupan, misi setiap insan, dan betapa tak terpisahkannya kita dari semesta yang terus berkembang. Dengan menyadari bahwa kita saling terhubung, semoga niat baik untuk saling membantu kian teguh, serta menuntun kita menuju kesadaran yang lebih tinggi, entah itu di bumi baru atau dimanapun kita dipanggil oleh Sang Sumber. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.